Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan taufik inayahnya Allah mudahkan kita untuk menjalankan salat subuh secara berjamaah. Setelahnya kita duduk sejenak bermajelis bersama untuk kita menambah keilmuan kita agar hari esok lebih baik daripada hari kemarin. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan materi kajian kita dalam tafsir dari surat Nuh. Kita sampai pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala akan perintah Nuh kepada kaumnya agar mereka memperbanyak istighfar. Maka disebutkan faedah-faedah dari istighfar. Allah sebutkan dengan istighfar yursilis samaa 'alaikum midrara. Kelak Allah akan turunkan dari langit hujan yang tercurah. Maka hujan adalah salah satu nikmat dari Allah yang dengannya Allah berikan kehidupan pada bumi. Yang kedua, wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan berikan juga harta. Dan anak-anak. Dan Allah jadikan untuk kalian kebun-kebun. Dan Allah juga akan menjadikan padanya anhar, yaitu sungai-sungai. Maka harta, anak-anak, kebun-kebun yang indah, dan sungai-sungai yang ada dalam kehidupan kita adalah merupakan karunia dari Allah, merupakan sebagian dari nikmat-nikmatnya yang patut kita syukuri. Sehingga dengan istighfar Allah turunkan hujan. Dengan istighfar Allah berikan harta dan memberkahinya. Dengan istighfar Allah juga berikan keturunan-keturunan. Dengan istighfar Allah jadikan di sana ada kebun-kebun yang indah dan sungai-sungai. Setelahnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk melihat akan keagungannya. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian tidak takut akan kebesaran Allah? Tentunya konteks dalam surat Nuh adalah Nabi Nuh ingin menyadarkan umatnya, ingin mengembalikan kepada jalan yang benar, mengembalikan umatnya kepada tauhid, mengembalikan umatnya ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sisi indar peringatan lebih dikuatkan daripada kabar gembira. Maka diingatkan akan kebesaran Allah, ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Tidakkah kalian takut akan kebesaran Allah? Wa laisa lillahi 'indakum qadrun. Maka kebesaran Allah tidak terbatasi oleh apapun. Allahul Akbar, Allah yang maha besar di atas segala-galanya. Seperti apa kebesaran Allah?
Di antara bukti akan kebesaran Allah, wa qad khalaqakum atwara. Allah telah menciptakan kalian fase demi fase, dari satu kejadian kepada kejadian berikutnya. Wa ma'na atwara khalqan min ba'di khalqin, dari satu kejadian kepada kejadian setelahnya dan berikutnya. Maka penciptaan manusia yang pertama fi batnil dari di dalam kandungan seorang ibu. Setelahnya ar-radha', dalam penyusuan. Tsumma sinut tufulah, setelahnya masa kanak-kanak. Tsumma tamyiz, setelahnya remaja. Tsumma syabab, kemudian pemuda. Sampai akhirnya ketika tumbuh kembang dari remaja, dewasa, kemudian sampai pada akhir umur dari kehidupannya. Maka itu semuanya tidaklah, ketika manusia memperhatikan akan fase kehidupan manusia setahap demi setahap, setingkat demi setingkat, dari satu kejadian kepada kejadian berikutnya, merupakan di antara tanda-tanda kebesaran Allah dalam kehidupan manusia. Dari satu fase kelemahan, kemudian menjadi fase kekuatan, kemudian kembali kepada kelemahan pula. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi, dan barang siapa yang Allah panjangkan umurnya, kami kembalikan kepada kejadian awalnya. Maka itulah kehidupan manusia. Hanyalah yang mampu menjadikan kehidupan manusia fase demi fase, dialah Allah yang maha mampu membangkitkan manusia, menciptakan manusia dari yang tidak ada menjadi ada, kemudian membangkitkan manusia hidup kembali lagi. Maka Allah mengajak hamba-hambanya agar memperhatikan, merenungkan pada kejadian awal. Karena jika seseorang ketika sudah lupa dari jalannya, maka di antara salah satu cara mengingatkannya, diingatkan dengan kejadian awal. Ketika manusia sudah lupa, sudah lalai akan perjalanan kehidupannya, maka perlunya terkadang mengingatkan dengan kejadian awal. Dari mana dia diciptakan, kemudian bagaimana perjalanan kehidupan manusia sampai titik hari ini. Dan hanyalah yang bisa menjadikan fase demi fase dalam kehidupan, maka dialah Allah yang maha kuasa atas segalanya. Ayat setelahnya, alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa. Setelah Allah mengajak manusia untuk merenungkan akan kekuasaan Allah pada dirinya, pada penciptaan manusia yang fase demi fase. Setelahnya Allah mengajak untuk bertafakur, merenungkan akan kekuasaan Allah di luar dirinya. Maka Allah mengajak untuk manusia melihat, alam taro, tidakkah kalian perhatikan, melihat kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa. Allah menciptakan 7 lapis langit yang sangat kokoh. Yang langit adalah merupakan salah satu ciptaan Allah yang lebih besar daripada manusia. A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Apakah kalian yang lebih sulit, lebih besar ciptaannya, ataukah langit? Banaha,
Allah telah membinanya, menciptakannya, menjaganya. Dan di banyak ayat atau seringnya Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk bertafakkur melihat langit. Karena langit adalah salah satu makhluk Allah yang besar. Dan pada langit terlihat akan kemahakuasaan Allah untuk melakukan segala halnya yang bahkan tidak mungkin. Langit Allah katakan sebagai saqfan, atap. Langit sebagai atap dan penciptaan langit. Bentuk langit adalah sangat kuat dan kokoh. Allah memberi sifat dengan syidadan. Sab'an syidadah. 7 lapis langit yang sangat kuat dan kokoh. Atap yang terdiri dari 7 lapis. Kemudian sangat kuat dan kokoh. Jika manusia ingin membuat atap 1 lantai, 2 lantai, mungkinkah atap itu dibangun tanpa sebuah tiang? Tidak mungkin. Setiap ada atap 1 lantai, 2 lantai, pasti ada tiang-tiangnya, penyanggahnya. Bahkan jika kita ingin semakin menambah lantai-lantainya, maka pondasinya harus lebih besar. Maka tidak akan sama ya, ketika kita membangun rumah 1 lantai, 2 lantai dengan rumah yang mungkin 5 lantai, tiangnya itu sama. Maka semakin banyaknya lantai-lantai, maka harus semakin kuat dan kokoh pondasinya. Atapnya harus kuat, pondasinya harus kuat, penyangganya harus kuat. Maka Allah menegaskan, akan langit Allah ciptakan bighairi amadin tarawnaha. Allah ciptakan langit sebagai atap tanpa tiang, menunjukkan akan kekuasaan Allah pada alam semesta. Dan tidak hanya itu, Allah sering sebutkan langit karena langit adalah salah satu tanda kekuasaan Allah yang untuk melihat langit kita manusia tidak perlu susah payah. Tentunya tanda-tanda kekuasaan Allah sangat banyak. Di antaranya mungkin Allah sebutkan marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Allah mengalirkan 2 lautan, yang pada 2 lautan ada pembatas, di mana antara sungai dan lautan tidak akan saling bertemu langsung, namun masing-masing pada pembatasnya. Air laut ada pembatasnya, air sungai pun ada pembatasnya. Maka untuk melihat tanda kekuasaan Allah yang ada di lautan atau di sungai, tentunya untuk melihatnya tidak bisa langsung. Perlunya kita untuk menyeberangi lautan atau kita melayar dulu baru kita lihat tanda kekuasaan Allah di laut. Namun untuk melihat langit kita tidak perlu susah payah. Untuk melihat langit kita keluar sejenak atau kita ke depan keluar rumah, dimanapun tempatnya, kapanpun kita bisa melihat langit. Sehingga seringnya disebutkan langit agar kita melihatnya. Dan langit adalah salah satu ciptaan Allah yang besar yang untuk merenungkan melihatnya tidak perlu susah payah. Wa ja'ala al-qamara fihin wa ja'ala al-qamara fihin nuran wa ja'ala asy-syamsa siraja. Allah tidak hanya menciptakan langit, namun Allah jadikan pada langit terdapat qamar, yaitu bulan. Dan Allah jadikan padanya syams, yaitu matahari. Dan Allah memberikan sifat dengan sifat yang sesuai dengannya.
Maka ketika Allah menyebutkan qamar, sifat yang disebutkan adalah nur, cahaya. Ketika menyebutkan syams, maka disebutkan siraj. Maka asyams disebutkan padanya siraj karena makna siraj adalah cahaya pelita yang langsung dimiliki. Adapun al-qamar, maka dia adalah pantulan dari cahaya yang ada pada matahari, sehingga disebutkan lafaz nur, yaitu cahaya. Dan inilah diantara balaghatul Quran. Ketika Al-Quran menyebutkan suatu kata, itu benar-benar sesuai dengan maknanya dan di tempatnya. Ketika menyebutkan bulan, maka disebutkan padanya nur. Dan ketika menyebutkan matahari, maka disebutkan siraj. Karena lafaz siraj adalah yang memiliki cahayanya, adapun nur adalah pantulannya. Setelahnya Allah menyebutkan akan keagungannya. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Setelah pada penciptaan manusia pada umumnya, kemudian Allah ajak untuk melihat yang ada di langit, di alam semesta. Setelahnya Allah kembalikan juga kepada penciptaan awal yang lebih awal dari seluruh manusia. Allah menegaskan, wallahu ambatakum minal ardi nabata. Dialah Allah yang menumbuhkan, menciptakan kalian minal ardi, dari bumi, dari tanah. Allah menciptakan kalian dari tanah. Maksudnya adalah Nabi Adam alaihissalam. Maka pada kejadian awal, sebelum ada manusia yang lainnya, yang Allah setelahnya mengembang biak akan menjadi manusia yang banyak. Dulunya manusia yang banyak, yang berkembang biak, yang di seluruh pelunjur bumi. Allah tegaskan, dulunya kalian diciptakan dari tanah. Maksudnya adalah khalaqa abakum Adam wa antum fi sulbih. Allah menciptakan Adam dari tanah, yang kalian berada dari tulang punggungnya. Adapun setelahnya manusia, setelah Nabi Adam alaihissalam, maka Allah mengembangbiakkannya dari setetes air mani. Sehingga di beberapa ayat disebutkan manusia diciptakan dari setetes air mani atau air yang hina. Di antaranya dalam surat Al-Mursalat, Allah menegaskan, alam nakhluqkum min ma'in mahin. Bukankah kami telah menciptakan kalian dari air yang hina? Atau dalam ayat yang lainnya, min nutfatin, dari setetes air mani yang ditumpahkan. Maka setelahnya manusia, setelah Nabi Adam alaihissalam, Allah jadikan berkembang biaknya, penciptaannya dari setetes air mani. Namun pada penciptaan awal yang pertama-tamanya, Allah ciptakan Nabi Adam dari tanah. Sehingga jika disebutkan penciptaan dari tanah, itulah Nabi Adam alaihissalam. Dan jika diciptakan dari tanah, dari air, yaitu anak keturunan setelahnya. Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian Allah kembalikan kalian ke dalamnya. Wa yukhrijukum ikhraja, dan Allah akan mengeluarkan, yaitu membangkitkan darinya. Dan inilah kehidupan manusia. Kehidupan manusia Allah takdirkan diciptakan dari tanah, sebagaimana ayat sebelumnya, minal ardi, dari tanah. Summa yu'idukum fiha, kemudian kelak Allah akan kembalikan manusia ke dalam tanah. Wa yukhrijukum ikhraja,
kemudian akan dibangkitkan dari tanah. Maka kehidupan manusia diciptakan dari tanah, dikembalikan kepada tanah, dan akan dibangkitkan dari tanah. Oleh karenanya kalau kita perhatikan bau kita bau apa? Bau kita bau apa? Banyak orang kalau sudah dekat dengan ajalnya, orang bilang bau tanah. Coba dibauin Pak, bau tanah nggak? Ada minyak tanah Pak ya. Ada minyak wangi, ada minyak tanah ya. Makanya baunya tanah. Kembali kepada ayatnya, itulah penciptaan manusia. Diciptakan dari tanah, dikembalikan kepada tanah, dan akan dibangkitkan dari tanah. Betapa singkatnya kehidupan manusia. Bahwasanya manusia diciptakan dari tanah, unsurnya pun unsur tanah. Dan tanah itu di bawah. Tidak ada tanah itu di atas. Namun di antara manusia masih ada saja yang ingin bersifat seperti yang di langit. Tanah itu sifatnya datar di bawah. Sehingga tidaklah manusia bersikap tawadhu', melainkan justru Allah akan angkat derajatnya. Dan tidaklah manusia yang unsurnya tanah, namun dia berlaga ingin mensifati dirinya dengan sifat langit, melainkan Allah akan hinakan. Ketika manusia bersikap tawadhu' sebagaimana dia sifatnya, Allah akan angkat. Namun jika manusia ingin mensifati dirinya dengan yang di langit, justru Allah akan hinakan dirinya. Ayat setelahnya, setelah Allah menyebutkan akan awal dan akhir daripada kehidupan manusia, diciptakan dari tanah, dikembalikan kepada tanah, dan dibangkitkan dari tanah. Allah sebutkan tentang kebaikan-kebaikan yang Allah berikan dalam kehidupan manusia di bumi. Litasluku minha subulan fijaja. Agar kalian dapat berjalan di bumi darinya subulan fijaja, yaitu di jalan-jalan yang luas. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bumi mudah dijelajahi. Bumi Allah jadikan datar. Wal ardi wa ma tuhaha. Demi bumi dan penghamparannya. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi berhampar? Oh, jadikan bumi datar, tidak bergelombang, tidak cekung, agar manusia dapat berjalan menjelajahi bumi dengan mudah. Huwallazi ja'alakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur. Dialah Allah yang menjadikan bumi dalulan, mudah dijelajahi. Karena Allah jadikan bumi itu berhampar agar manusia dapat mengambil banyak kebaikan-kebaikan karunia Allah yang Allah telah berikan di atas muka bumi. Bagaimana sekiranya seandainya bumi dijadikan bergelombang, naik turun, tinggi terjun, maka manusia akan mendapatkan kesusahan dalam kehidupannya.
Kita kalau bangun jalan, jalannya bergelombang dengan jalannya datar, lebih mudah yang datar. Kalau seandainya jalannya bergelombang, kita untuk menuju satu tempat ke tempat berikutnya susah. Harus membangun jalan, jembatan. Namun Allah jadikan dalam bumi itu sudah penuh dengan kebaikannya. Dihamparkan jalannya, manusia dapat menjelajah dengan mudah. Apa tujuannya? Allah jadikan bumi itu mudah dijelajahi. Allah jadikan berhampar agar manusia mudah dalam mencari rezeki. Maka Allah mengatakan, "Huwallazi ja'ala lakumul ardha dalulan", mudah dijelajahi. Setelahnya Allah perintahkan, "Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih". Maka silahkan berjelajah di seluruh penjurunya. Dan yang memerintahkan untuk menjelajah adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak diam diri. Karena manusia memang Allah perintahkan untuk keluar, untuk menjelajahi bumi. Apa yang dicari? Kalau berjelajah itu apa yang dicari, Pak? Berpetualang, ya. Berpetualang hanya berpetualang saja, apa cari tambang? Berjelajah bumi ke sana kemari. Di samping berjelajah bumi ada yang dicari. Apa itu? Kehidupan. Jadi Allah perintahkan untuk mencari rezeki itu dengan berjelajah. Di daratan, air, kemudian tambangnya, kemudian segala bentuk tumbuh-tumbuhan yang Allah telah sediakan. Bahkan tidak hanya di daratan, di lautan, manusia berjelajah mencari ikannya, mencari kebaikan di dalamnya yang Allah telah titipkan. Tentunya tetap dengan menjaga kelestarian dan kebaikannya. Allah menyebutkan, "Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi", makan dari rezekinya. Maka sebelum Allah perintahkan untuk makan rezeki, Allah perintahkan untuk keluar berjelajah. Maka salah satu di antara tujuan berjelajah adalah mencari rezeki. Keluar rumah. Namun ingat, wa ilaihin nusyur, kepada Allah kalian akan kembali. Maka Allah jadikan bumi itu berhampar agar manusia bisa dengan mudah untuk mengambil kebaikan-kebaikannya, untuk membangun rumah, untuk bercocok tanam, untuk mengambil manfaatnya. Allah jadikan berhampar agar manusia bisa mengambil manfaat dari bumi dengan sebaik-baiknya dan mudah. Maka kehidupan sesungguhnya jalannya mudah. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rizki di setiap tempat. Dimanapun tempat ada rizkinya. Tinggal manusia merawatnya, kemudian mengambilnya sebagaimana perintah Allah dan Rasulnya, akan mendapatkan kebaikan dalam kehidupannya. Setelah Allah mengajak manusia, setelah Nabi Nuh mengajak hamba-hambanya, mengajak umatnya untuk bertafakur pada penciptaan dirinya, pada kejadian awalnya, bahkan yang ada di alam semesta, yaitu pada penciptaan langit. Setelahnya Nabi Nuh mengadukan kepada Allah perihal tentang keadaan umatnya. Qala Nuh berkata, "Rabbi, wahai Rabbku," mengadu kepada Rabbnya, "innahum asawni", sesungguhnya mereka masih saja mendurhakaiku, bermaksiat dari perintahku. Wattaba'u, dan mereka mengikuti man, siapa orang, lam yazid
maluhu wa waladuhu illa khasara. Mereka yang diikuti justru tidak menambahkan pada harta dan anak-anaknya kecuali kerugian. Di antara ujian adalah mengikuti seseorang yang justru ketika diikuti tidak menambah kebaikan pada harta dan anak-anak. Justru menambahkan kerugian. Harta adalah kebaikan, kenikmatan dari Allah. Anak-anak karunia dari Allah. Ini adalah kenikmatan yang besar dalam kehidupan kita. Kita memiliki harta yang dulunya tidak berharta. Dan harta itu mimma razaqnahum, sebagian daripada rezeki Allah. Kemudian Allah juga berikan anak-anak, yang dengan anak-anak menjadi hiasan dalam kehidupan kita. Jadi adanya anak adalah hiasan dalam kehidupan kita. Dan bahkan menjaga nasab sebutan nama kita. Jadi meskipun kelak nanti kita sudah tiada, namun nama kita masih disebut seperti layaknya orang yang masih hidup. Fulan bin Fulan. Tidak hanya itu, dengan adanya anak-anak kita bisa mengambil manfaat dari doa-doanya dan bahkan menjadi sebab di antara sebab-sebab kita bisa mendapatkan surga. Dengan adanya anak, kita mendapatkan kebaikan doa mereka. Sebagaimana hadis dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yarfa'u darajah lil 'abdi salih." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat hamba yang saleh di akhirat, di surga. Ketika dinaikkan derajatnya ke derajat yang tinggi dari tingkatan-tingkatan surga yang 100. Karena surga itu 100 tingkatan. Ada surga yang paling tinggi, ada surga yang paling rendah. Maka di antara manusia ada yang diangkat derajatnya ke derajat yang tinggi. Padahal amalnya tidak menjadikan dia naik. Maka dia berkata, "Fayaqul anna li hada ya Rabb." Dari mana saya mendapatkan derajat yang tinggi, dinaikkan derajat saya dari derajat yang awalnya? Maka Allah mengatakan kepadanya, "Bistighfari waladikalak." Engkau diangkat derajat, mendapatkan derajat yang tinggi karena istighfar anakmu untukmu. Sehingga doa seorang anak, istighfarnya seorang anak untuk kedua orang tuanya dapat mengangkat derajatnya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ala jariyataini ana wa huwa fil jannah kahatain." Barang siapa yang merawat dua anak perempuan, maka aku dan dirinya kelak nanti di surga seperti dua jari ini, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, menunjukkan kedekatan posisinya dengan Rasulullah dan mendapatkan derajat yang tinggi. Maka dengan anak membawa kebaikan-kebaikan. Sebagaimana harta membawa kebaikan, juga anak membawa kebaikan, kenikmatan dari Allah. Namun ketika mereka mengikuti para pembesar-pembesarnya, mengikuti orang-orang yang mengajak kepada kekufuran dan kesesatan, maka kebaikan itu semuanya hilang darinya. Justru yang bertambah kepada mereka adalah khasar, kerugian. Hartanya binasa. Anak-anaknya pun terbinasakan. Wa makaru makran kubbara.
dan mereka membuat makar dengan makar yang besar. Setelah Allah menyebutkan tentang fitnatul mal wal walad, ujian harta dan anak-anak dalam kehidupan, Allah sebutkan tipu daya yang dilakukan oleh umat Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam datang dengan membawa kebaikan untuk mereka, namun sebaliknya mereka menyikapinya dengan membuat makar. Mereka membuat makar ingin menentang kebenaran, ingin memalingkan manusia dari kebenaran, ingin agar Nabi Nuh alaihissalam dalam keadaan binasa. Dan mereka mengajak orang-orang untuk tetap dalam kesyirikannya. Maka mereka mengatakan wa qalu la tadarunna alihatakum. Para pemuka-pemukanya mereka berkata la tadarunna alihatakum, jangan tinggalkan, jangan sekali-kali kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Dan mereka tetap mengajak dalam kesyirikan agar tidak meninggalkan apa yang sudah diwariskan oleh nenek moyangnya. Dan menjadi ujian tersendiri dalam beragama adalah ketika dikaitkan dengan nenek moyang. Di antara perkara jahiliyah adalah senantiasa mengaitkan segala sesuatu dengan nenek moyang. Maka mereka mengatakan jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, khususnya Wadda, Suwa', Yaghus, wa Ya'uq wa Nasra. Maka kaum Nabi Nuh alaihissalam mereka menyembah berhala-berhala, patung-patung yang banyak. Maka di antara patung yang besar adalah Wadda, Suwa', Yaghus, Ya'uq wa Nasra. 5 patung yang besar. Dan bahwasanya pertama-tama terjadinya syirik adalah di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dan jarak antara Nabi Adam alaihissalam dengan Nabi Nuh asyaratu qurun. Sebagaimana asar dari Ibnu Abbas ketika ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam baina Adam wa Nuh, berapa jarak antara masa Nabi Adam dengan Nabi Nuh? Maka Rasulullah SAW bersabda asyaratu qurun, 3 abad, 10 abad atau 10 masa generasi. Dan semuanya di atas tauhid sampai terjadinya kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Maka disebutkan ya, di antara dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menyebutkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas. Nama-nama yang disebutkan yaitu Wadda, Suwa', Yaghus, Ya'uq wa Nasra, dulunya mereka adalah orang-orang yang soleh. Mereka adalah pemuka-pemuka agama, orang-orang yang soleh, tokoh-tokoh dalam ketaatan kepada Allah. Ketika mereka wafat, maka orang-orang ingin mengingatnya. Karena dengan melihat orang-orang yang soleh, dekat dengan mereka memberikan aura yang kuat. Dan memang seperti itu. Bergaul dengan orang kuat, kita akan terkuatkan. Bergaul dengan orang yang semangat, kita menjadi semangat. Seorang yang bijak mengatakan, man a'syaral asyrafa 'asya musyarrafa wa ma'asyirul andani ghairu musyarrafin. Barang siapa yang bergaul dengan orang yang hebat, dia akan tertular kehebatannya. Dan barang siapa yang bergaul dengan orang yang rendahan, dia akan tertular
sifat rendahnya. Ketika seseorang bergaul dengan orang hebat, itu akan kebawa, dia akan tertular kehebatannya. Bergaul dengan orang semangat akan semangat, bergaul dengan orang yang malas akan tertular malasnya. Jika ada 4 orang yang malas, kemudian satu yang lainnya ikut bergabung, maka dia akan menjadi yang kelimanya dari yang malas. Karena bergaul itu memberikan pengaruh dalam kehidupan. Maka ketika wafat, orang-orang ingin membuatnya sebagai mengenangnya, untuk dijadikan sebagai pengingat. Karena jika mereka mengingatnya, melihatnya, kemudian dekat dengannya, mereka semakin semangat. Dan dikala itu diperbolehkan untuk membuat patung. Namun sampai ketika masa demi masa, awalnya tujuannya baik, membuat patung untuk mengingat, untuk memberikan motivasi, semangat. Namun sayangnya mereka hanya fokus dalam ibadah, namun tidak mengkaji ilmunya. Hanya semangat beribadah. Maka ketika seseorang hanya semangat dalam ibadah, tidak ada usaha untuk menambah ilmu, disitulah setan mulai membuat makarnya. Iblis menjalankan misinya. Maka pada generasi pertama tidak ada kesyirikan. Kemudian berganti masa, dari masa manusia, generasi yang kedua lebih tidak tahu ilmu, lebih jauh daripada ilmu, yang tidak tahu menahu tentang sejarah awalnya. Maka iblis, setan dengan bala tentaranya membisikkan, sesungguhnya dulu nenek moyangmu mengagungkan, memujinya dengan pujian yang luar biasa. Sehingga awalnya mulai dari pujian-pujian, mulai mengkultuskan, mulai menjadikan patungnya sesuatu yang suci. Kemudian datang generasi yang ketiga, yang lebih tidak tahu daripada ilmu. Akhirnya mereka mendapatkan bisikan, sesungguhnya nenek moyang dulu meminta kepadanya sesuatu. Mereka meminta hujan, mereka menyembahnya, mereka meminta hajat-hajatnya. Hingga akhirnya mereka melakukan kesyirikan, yaitu meminta kepada patung-patung yang mereka buat sendiri, yang dibuat dari generasi yang pertama. Apa sebabnya? Karena mereka meninggalkan ilmu. Fa'akhadhu ru'asa juhal, lalu mereka mengambil para pemuka-pemuka yang bodoh, yang tidak tahu tentang ilmu. Fastaftau fa'aftau, lalu mereka minta fatwa, kemudian mereka memberikan fatwanya. Akhirnya mereka terjatuh dalam kesyirikan. Itulah firman Allah ketika menyebutkan tentang kisah perjalanan umat Nabi Nuh alaihissalam. Mereka memiliki sesembahan selain Allah, Wadda, Suwa'a, Yaghutha, wa Ya'uqa, wa Nasra. Yang pertama yang kita bisa ambil faedahnya, betapa sabarnya iblis. Ketika ingin menjatuhkan manusia dalam kesyirikan, itu tidak langsung dijatuhkan di masa itu. Namun dia menunggu dan menunggu masa demi masa, generasi demi generasi. Kalau generasi pertama tidak terjadi apa-apa, generasi kedua mulai ada penyimpangan, generasi ketiga penyimpangan jauh lebih jauh. Antadillu dhallas sabil antamilu mailan 'azimah. Ketika iblis ingin menyesatkan, maka kesesatan yang sangat jauh, tidak tanggung-tanggung. Maka bermula dari kejahilan, tidak mengkaji ilmu, sebab
di antara sebab-sebab pintu yang iblis akan masuk di dalamnya. Di samping kesabaran iblis untuk menunggu momentum terbaik untuk menyesatkan manusia, di antara sebabnya yaitu juga bahwasanya manusia ketika meninggalkan ilmu sehingga terjatuh dalam keburukan. Hingga Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam menjadi rasul pertama kali. Maka rasul pertama kali adalah Nabi Nuh alaihissalam, membawa risalah. Karena terjadi kesyirikan pertama kali di tengah manusia yang belum pernah ada sebelumnya dosa syirik. Selama 10 abad atau 10 generasi tidak pernah terjadi dosa syirik. Baru terjadi dosa syirik ada di zaman Nabi Nuh alaihissalam yang bermula dari membuat patung kemudian tidak didasari dengan ilmu. Oleh karenanya dalam syariat Nabi Muhammad SAW, maka segala pintu-pintu yang bisa menggelincirkan manusia ditutup rapat. Maka sebelum-sebelumnya, umat-umat sebelumnya membuat patung boleh. Namun di umat Nabi Muhammad SAW agar tidak terjatuh seperti terjatuhnya umat sebelumnya karena ketergelinciran yang digelincirkan oleh iblis, maka pada umat Nabi Muhammad SAW diharamkan membuat patung. Apa tujuannya? Menutup celah. Sebelum terjadi kesyirikan, sebelum tergelincir, maka pintunya jauh-jauh sebelumnya sudah ditutup. Maka di antara perkara yang diharamkan adalah membuat patung berbentuk manusia atau berbentuk makhluk hidup, agar hal itu tidak membuka pintu kerusakan seperti yang terjadi pada umat sebelumnya. Bahkan ancamannya sangat keras. Apabila seseorang membuat dari ciptaan Allah, kelak nanti ketika dibangkitkan disuruh untuk menciptakan, meniup ruh padanya. Dan di antara laknat yang ditimpakan pada pembuat patung. Wa qad adallu katsira, dan sungguh mereka telah menyesatkan dengan kesesatan yang sangat banyak. Wala tazididz zalimina illa dhalala, dan mereka tidak menambahkan kecuali kesesatan. Mimma khati'atihim, karena dosa mereka lah mereka ditenggelamkan, lalu mereka dimasukkan ke dalam neraka, yaitu neraka di sini adalah neraka siksa kubur. Karena neraka itu akan ada, siksa neraka itu akan ada ketika nanti di akhirat, setelah diputuskan manusia surga atau neraka. Namun pada ayat yang disebutkan dalam surat Nuh, ketika menyebutkan karena dosa-dosa mereka ditenggelamkan, maka sebab ditenggelamkannya umat Nabi Nuh adalah karena dosanya. Apa dosanya? Kesyirikan. Dosa yang pertama-tama adalah kesyirikan, dan dari dosa syirik muncullah dosa-dosa yang lainnya. Karena mereka berbuat dosa syirik, Allah tenggelamkan, kemudian mereka dimasukkan ke dalam neraka, yaitu neraka siksa kubur. Maka mereka tidak mendapatkan pertolongan dari selain Allah. Dan tentang ditenggelamkannya umat Nabi Nuh alaihissalam, salah satunya adalah ketika Allah mengatakan kepada Nuh, "Fama amana illa man qad aman." Allah memberitahu kepada Nabi Nuh, sesungguhnya tidak akan ada yang beriman kecuali yang sudah beriman. Betapa kerasnya hati umat Nabi Nuh. Dakwah demi dakwah, peringatan demi peringatan, melewati masa yang sangat lama tidak menyadarkan mereka.
Justru turun-temurun yang mereka lahirkan adalah generasi-generasi yang semakin kafir, semakin durhaka. Maka tidak akan ada yang beriman kecuali yang sudah beriman sebelumnya. Maka Nabi Nuh alaihissalam dengan ijtihadnya melihat jika generasi kekafiran dibiarkan, ini akan mendominasi dan generasi yang mukmin, yang muslim akan terkalahkan. Maka Nabi Nuh alaihissalam menggunakan hak dalam berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Beliau bersabda, likulli nabiyyin da'wah. Setiap nabi punya doa yang mustajab. Yad'u biha, yang dia bisa menggunakan hak doa tersebut. Maka setiap nabi menggunakan hak doanya. Di antaranya Nabi Nuh alaihissalam. Ketika diberikan doa, maka dia meminta kepada Allah, Rabb, la tadar alal ardi minal kafirin dayyara. Wahai Rabb, jangan biarkan ada orang kafir yang masih hidup di atas muka bumi. Kenapa? Disebutkan alasannya. Jika kau biarkan mereka yang kafir di atas muka bumi, mereka akan menyesatkan dan tidak melahirkan kecuali kafir juga. Maka binasakanlah dengan jangan biarkan ada yang hidup di atas muka bumi. Maka Allah kabulkan doa Nabi Nuh alaihissalam dengan ditenggelamkan seluruh manusia yang kafir pada saat itu. Dan hanya yang Allah selamatkan adalah orang-orang beriman yang masuk ke dalam kapalnya. Bahkan di antara adalah anak dan istrinya yang tidak masuk ke dalam kapalnya. Dan itu di antara kelak nanti yang Nabi Nuh alaihissalam malu ketika diminta hak syafaat. Ketika manusia di padang mahsyar dengan waktu yang sangat lama, maka semua manusia menghadap kepada nabi-nabinya. Yang pertama menghadap kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka Nabi Adam mengatakan, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Aku malu kepada Allah karena aku pernah bermaksiat ketika dalam surga. Kemudian mereka datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh mengatakan, aku malu di hadapan Allah karena aku pernah menggunakan doaku untuk kebinasaan. Meskipun adalah hak yang Allah perkenankan, namun Nabi Nuh alaihissalam juga malu di hadapan Allah untuk meminta syafaat karena pernah menggunakan doanya untuk kebinasaan umatnya. Kemudian sampai pada Nabi Ibrahim, kemudian sampai pada Nabi Muhammad SAW mengatakan, ana laha, aku yang akan memintakan hak syafaat tersebut di hadapan Allah. Kemudian mintalah syafaat Nabi Muhammad SAW. Ayat setelahnya Nabi Nuh alaihissalam berdoa untuk dirinya, Rabbighfirli wa liwalidayya. Wahai Rabbku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Maka di antara doa yang baik adalah doa minta ampun untuk dirinya dan untuk minta ampunan untuk kedua orang tua. Waliman dakhala baitiya mu'minan, dan kepada siapa yang masuk rumahku dalam keadaan mukmin. Maka yang didoakan adalah yang mukmin. Sehingga dalam perkara doa adalah ketika kita mendoakan kebaikan dari sisi Allah dengan rahmat dan ampunannya hanya untuk orang-orang beriman. Walil mu'minina wal mu'minat, baik mukmin laki-laki maupun mukmin yang perempuan. Wala tazididz zalimina illa tabara, dan tidaklah kau tambahkan kepada orang-orang zalim kecuali kehancuran. Maka dari ayat yang terakhir adalah perintah untuk kita saling mendoakan. Yang pertama mendoakan diri sendiri, kemudian mendoakan keluarga kita, setelahnya yaitu mendoakan orang-orang beriman yang mereka dalam keimanan. Karena sesungguhnya di antara perkara yang mulia adalah dengan kita saling mendoakan di antara orang-orang beriman, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita ambil faedahnya dari surat Nuh. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.